Menjaga toleransi beragama menjadi keharusan di tengah masyarakat yang plural seperti di Sulawesi Utara. Lalu seperti apa pemerintah Sulawesi Utara menjaga tradisi toleransi di sana? Berikut laporan reporter Anggi Eboni bersama Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dalam Ramadan bersama tokoh. Provinsi Sulawesi Utara dikenal dengan tingkat kerukunan umat beragamanya yang tinggi. Hal ini terbukti dari sejumlah penghargaan yang diterima Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya adalah Harmony Award yang diberikan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama. Lantas seperti apa tradisi yang melekat dan juga nilai-nilai toleransi yang terus digaungkan khususnya di bulan suci Ramadan ini untuk terus menjaga keharmonisan umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara? Di kediaman Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokambe, nampaknya beliau sedang kedatangan tamu istimewa dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Halo, selamat malam Pak Oli. Selamat malam. Saya Boni dari TV One. Senang bertemu Bapak. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Ya. Oke, Pak, ini kalau saya lihat nampaknya ada tamu spesial ya Pak yang hadir malam ini. Sebenarnya ini acara apa sih Pak? Oh, ini kita acara memang udah menjadi rutin kita. Di bulan Ramadan selalu pemerintah bekerja sama dengan organisasi Islam yang ada di Sulawesi Utara. Kita memberikan Kita sambil bergeser sedikit ya Pak. Kita memberikan itu bantuan untuk kegiatan operasional organisasi baik kepemudaan, Muhammadiyah, itu LPTQ, HMI, jadi ormas-ormas. Jadi semua. Dari seluruh agama ya Pak ya? Tidak hanya Muslim saja. Tidak saja. Kan nanti Kristen sendiri, kali ini semua memang Muslim. Karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Nah, artinya acara ini memang rutin dilakukan Pemprov atau mungkin ada program-program khusus lainnya Pak yang digelar Pemprov di bulan suci Ramadan? Ya memang kita, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memang setiap kegiatan, setiap tahun ya, kita ada bantuan buat organisasi keagamaan. Karena kita merasa di Sulawesi Utara ini kerjasama dengan ormas dan organisasi keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara seluruh agama berjalan dengan baik. Sehingga permasalahan yang ini kita bicarakan terus, ya dampaknya yang kita bisa lihat sekarang. Walaupun COVID, ekonomi baik, ya kan? Karena pemahaman bahwa kita harus menjaga toleransi di Sulawesi Utara itu kita bangun dari bawah. Baik, kemarin kan juga sempat ada edaran dari Presiden RI Jokowi untuk tidak dulu menggelar acara buka puasa bersama. Namun ini juga tidak menghalangi Pemprov untuk bersilaturahmi ya Pak. Oh iya. Jadi iya. agendanya agenda kita bertemu masyarakat kan itu harus ada karena masyarakat dialihkan begitu ya? Menginginkan pemerintah itu hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kalau mereka bikin suatu kegiatan, diundang pemerintah, kita harus hadir agar supaya masyarakat merasa bahwa pemerintah itu bersama-sama mereka, kan gitu. Bukan kita pejabat atau bikin kegiatan yang rame-rame antara pejabat itu. Oke. Baik, Pak Gub, ini bicara soal Sulawesi Utara kan begitu dikenal dengan kerukunan umat beragamanya ya Pak, toleransi tinggi. Nah sebenarnya apakah selama ini ada tradisi yang melekat khususnya di bulan puasa atau mungkin wujud-wujud dari nilai toleransi seperti apa Pak yang terus digaungkan? Oh memang ya, kita di sini sudah terbiasa setiap ada kegiatan keagamaan, misalnya sekarang bulan Ramadan itu nanti yang menjaga juga pemuda-pemuda Kristen. Baik. Begitu juga kalau Natal, yang menjaga juga itu pemuda Ansor. Dan jadi, itu sudah bergulir bertahun-tahun memang sudah dari dulu ya Pak? Gubernur sudah ada. Betul. Karena memang sejak tahun 74 kita di sini ada satu forum namanya BKSUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Sebelum ada FKUB. Jadi dari dulu sudah terbina ini. Jadi seluruh golongan agama, pemimpin agama dulu di situ. Dan sampai sekarang pun saya sebagai gubernur saya tidak membubarkan ini. Baik. Jadi ada dua organisasi ini, BKSUA dan FKUB. Baik. Nah, jadi segala persoalan ada riak-riak cepat kita saling diskusi sehingga manfaatnya sangat banyak. Baik, ini kan artinya tinggal meneruskan. Nah, kalau mungkin ada gagasan baru Pak untuk semakin meningkatkan keharmonisan masyarakat beragama di sini. Ya memang saat ini kita gaungkan kembali bahwa
kita ini semua ciptaan Tuhan. Ya tak? Nah, kalau ciptaan Tuhan semua berarti kita harus saling menjaga. Tidak ada perbedaan. Ya kan? Kita percaya kita hidup karena kita harus jaga ini. Karena kalau kita nggak jaga, berdampak sangat baik. Ciptaan Tuhan itu kan dari alam sama kita manusia. Nah, kita jaga semua ini. Nah, ini yang kita gaung-gaungkan terus bagi masyarakat kesadaran yang ada supaya kita saling mengasihi antara sesama. Nah, ini saya kira ini yang kita gaung-gaungkan terus sehingga manfaatnya sangat berdampak positif bagi masyarakat Sulawesi Utara. Baik, Pak Gub, selain bicara soal toleransi, kemudian juga kerukunan, kalau bulan puasa kan identik dengan kuliner ya Pak, Ya. mungkin takjil ya istilahnya Ya. kalau orang berbuka puasa. Nah, saya juga tertarik Pak untuk melihat, mengetahui mungkin ada makanan khas Manado Pak yang bisa Bapak tunjukin nanti ke saya. Oh, yang ada. Di sini Cucur ya, ada, Pak? Ada cucur, ada apa? Apalagi Pak? Cucur. Cucur apa? Ada kueku. Kueku. Ada apa dari sagu ini? Panada. Oke, panada. Lampu-lampu. Oke, Pak, saya mau lihat tapi nanti usai jeda ya. Ya. Kita di segmen selanjutnya kita Paling bagus makan. kamu pada saat kita buka puasa di jalan, Ya, di situ banyak lihat pasti yang banyak tajil ya, makanan-makanan tajir yang khas Manado. Oke, Karena baik. banyak juga pakai gula aren. Menarik. Gula aren di sini menarik karena tidak apa ini orang yang mengidap gula juga makan itu Oke, Pak. tapi kita tahan dulu ya Pak. Ya. Ini soal makanan usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa. Iya, ada beragam macam hidangan kuliner khas Sulawesi Utara yang rasanya juga nikmat untuk dijadikan makanan pembuka puasa. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, ada beragam macam hidangan kuliner khas Sulawesi Utara yang rasanya nikmat untuk dijadikan makanan pembuka puasa. Apa saja hidangan kuliner tersebut? Berikut laporan reporter Angga Eboni bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe. Kembali di segmen Ramadan bersama tokoh pemirsa dan masih bersama saya saat ini Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe. Nah, sesuai dengan janji Pak Gubernur di segmen sebelumnya, Pak Oli akan mengajak saya untuk melihat dan tentunya juga mencicipi berbagai macam kuliner hidangan khas Sulawesi Utara yang biasanya ini jadi takjil atau makanan bagi masyarakat yang berbuka puasa. Nah, ini ada berbagai jenis, kalau saya lihat nampaknya yang manis-manis semua. Pak Oli, boleh nggak kita cicipi mungkin pertama dari favorit Pak Oli dulu Pak? Yang mana nih Pak? Ini kalau favorit saya, semua sebenarnya favorit Mbak. Oke. Tapi biasanya saya lebih, kalau ada di hidangan ini yang saya makan dulu. Pilihan Ini pertama. Kue lemet ini karena terbuat lemet ya, Pak? dari ubi, Saya coba juga ya, kelapa, Pak. sama gula merah. Gula Oke. dari aren. Berarti Gula bahan aren. dasarnya ubi dan gula merah. Iya. Ini rasanya enak. Saya coba ya Pak. Ya, coba dong. Nah, Ini enak. pemirsa kita sudah buka puasa jadi boleh coba langsung nih. Manis. Tapi manisnya bukan kayak manis gula putih. Beda. Ini dalamnya kelapa ya Pak? Kelapa. Kelapanya ini kelapa muda. Kelapa muda. Artinya kelapa belum terlalu tua. Jadi lembut ya Pak? Ya, lembut. Ini karena banyak banget jenisnya pemirsa, saya mau cobain satu-satu. Jadi sedikit-sedikit Iya dong. aja makanannya. Bisa jajal. Ini semua pakai gula merah nih. Lanjut nih Pak, ini Ya. saya penasaran sama ini nih Pak. Iya, iya. Kalau ini namanya apa Pak? Lampu-lampu. Lampu-lampu. Saya cobain langsung Coba ya Pak. dong. Banyak bahan dasarnya dari gula merah ya Ya, Pak. bahan dasarnya dari gula merah. Ini. Oke, kita coba Kalau- lampu-lampu. Sedikit mirip bubur sumsum ya Pak? Ya, hampir Cuman kayak rasa bubur, ada tapi manisnya. Manisnya. Oke, yang mana lagi nih Pak? Kira-kira Pak? Ini manis. Kalau ini kan banyak. Yang sangat spesial biar tahan di perut ini. Ini nasi jaha. Ketan namanya. ya Pak? Dari beras ketan, tapi pakai bumbu-bumbu Manado. Jadi kalau penyajiannya itu asin atau manis Nah, juga? Dia rasa nasi tapi banyak bumbunya. Karena ada Ini jahe boleh kita situ. angkat ya Pak? Ini tadi namanya apa Pak? Nasi jaha. Nasi jaha. Oke, ini nasi jaha pemirsa. Ini kalau paling banyak orang makan ini pakai sambal roa. Oke, sambal roa. Pakai sambal roa dia. Pak Gub, ini artinya jajanan-jajanan ini juga hingga saat ini masih terus ada setiap hari, bukan hanya Oh, di tiap bulan hari puasa ada. saja Ya, ya tiap Pak? hari ada. Biasanya di pasar-pasar tradisional ada. atau Cuma mungkin pada juga saat bulan UMKM puasa. ada yang Ya, jual Pak? Ada.
ada di pasar UKM, di pasar Air Madidi, ini lengkap semua. Ini artinya bisa dikatakan bahwa makanan tradisional, kue-kue tradisional Ya. khas Sulawesi Utara ini juga punya peran dong Pak dalam menumbuhkan UMKM dalam di sini. UMKM kita punya peran. Karena banyak orang-orang datang ke Manado, mereka suka berbelanja ini kulinernya ini, kue-kue. Dijadikan oleh-oleh juga Pak? Dijadikan oleh-oleh juga. Oke, seperti ini juga saya sering lihat di Jakarta. Oh nih, ini Pak. ada ini panada. Panada isi ikan ya Pak ya? Tapi kali sini ikan cakalang. Oke, Pak tadi kan kita ngomongin soal UMKM ya, kita Ya. singgung soal UMKM, ini kan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi juga ya. Ya. Nah saya dengar-dengar ini Pak, Pemprov Sulawesi Utara membuka rute baru ya Pak, Ya. Manado langsung ke Narita. Narita. Gimana Pak ceritanya Pak? Ya saya kira kita bersyukur ya karena letak Provinsi Sulawesi Utara itu sangat dekat dengan Asia Timur termasuk. Jadi negara-negara Asia, Cina, Jepang, Taiwan, ya toh ini sangat dekat. Nah ini kita Pemprov melihat ini peluang. Nah inilah kita manfaatkan. Saya bicara sama Dirut Garuda, minta dukungan teman-teman menteri yang ada sehingga mensupport sehingga kegiatan ini dalam waktu dekat bisa berlangsung. Dan ternyata peminatnya banyak. Peminatnya banyak Pak. Peminatnya banyak, baik orang Manado yang merasa karena terbang ke Jepang itu kan cuma 5 jam. Maupun sangat sekitar singkat. Sulawesi Utara juga ya, jadi memilihnya berangkat dari Manado. Memilih Nah berangkat dari dampaknya Manado. mungkin Pak ke sektor mana aja nih Pak yang kena imbas baiknya? Ya sekarang saya cek kemarin kan itu kalau dari sini itu hari Kamis subuh, dia balik sini hari Selasa. Saya cek tadi yang turun di sini lepas kemarin yang orang Manado ke Jepang sudah ada turis Jepang yang datang. Tadi ada berapa 6 apa 8 orang datang. Artinya sudah mulai mereka kenal. Baik. Mudah kita sangat mengharapkan lebih banyak Jepang yang datang ke sini daripada kita yang melancong ke Jepang. Iya tentunya Kan karena di sini juga banyak sekali Ya. spot-spot wisata yang menarik ya Pak. Nah, ini sangat bermanfaat dan itu berdampak juga bagi kuliner kita sama ekspor tuna kita. Nah, jadi sekali berangkat itu pesawat ada 5 sampai 7 ton tuna dari Sulawesi Utara Diekspor? langsung diekspor ke Jepang. Oke, itu biasanya sudah diolah atau Belum gimana, Pak? tuna segar. Oh iya, tuna segar. baik-baik. Nah, Pak Gub, ini kan kita di bulan suci Ramadan. Saya juga mau minta Pak, makna bulan suci Ramadan, makna bulan puasa di mata Bapak Oli Dondo Kambe, Pak. Ya, saya kira kita sangat bersyukur itu ya, karena di Sulawesi Utara toleransi keberagaman itu berjalan dengan baik. Berkali-kali di mana-mana pun saya katakan ini karena para pendahulu kita sudah menanamkan ini. Ya, sudah menanamkan bahwa kehidupan beragama di Sulawesi Utara itu sejak tahun 1830 sini itu sudah terbentuk. Karena agama Islam masuk di Sulawesi Utara itu dibawa pertama oleh Diponegoro dengan kelompok Pramana Kiai Mojo. Sekarang ada di Tondano itu ada pekuburan Kiai Mojo itu. Kiai Mojo itu datang sini laki-laki semua. Baik. Nah, laki-laki semua itu nggak ada perempuan. Maka mereka kawin-kawin dengan orang Minahasa. Jadi suku sendiri itu, suku Jawa Tondano. Beragama Islam sendiri di sana. Jadi dari Itulah dulu sudah lahirnya keberagaman. sudah terbentuk ini, bukan tiba-tiba datang. Makanya kita para kepala-kepala daerah menyadari keunggulan Provinsi Sulawesi Utara itu dari toleransi yang ada. Nah, ini kita jaga sehingga dampaknya sekarang yang kita rasakan. Walaupun COVID, kita ekonomi tetap Ini sudah mulai bangkit lagi ya bangkit Pak. lagi secepatnya. Karena orang percaya di Sulawesi Utara itu aman, damai, dan sejahtera. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Oli Dondo Terima Kambe, kasih. Gubernur Sulawesi Utara atas waktunya telah menjamu kami, TV One dan juga pemirsa di rumah. Tadi kita sama-sama lihat tadi kerukunan umat beragama di sini dari berbagai agama dan juga kita sudah nyicipin makanan enak di sini. Ya pemirsa, itu tadi wawancara kami. Usai sudah segmen Ramadan bersama tokoh hari ini.